Susanshi melompat maju dengan cepat dan menekan perisainya ke depan. Dia tidak melepaskan keterampilan jiwanya, melainkan menggunakan kekuatan jiwanya yang lebat dan kekuatan fisik untuk mengetuk Wang Chengxi. Dia sangat tiba-tiba, sehingga Wang Chengxi tidak siap. Pedangnya terangkat ke udara saat dia didorong. Dari kelihatannya, dia akan diserang oleh perisai. Wang Chengxi mengulurkan tangan kirinya ke depan. Dia meraih pedangnya dengan dua tangan sekarang dan menekannya ke perisai. Dia mengetuk momentum ke depan perisai untuk mengangkat tubuhnya ke udara. Gerakannya sangat elegan. Saat dia mengerahkan kekuatan dengan tangannya, dia melompat ke udara. Pada saat yang sama ketika dia melewati Susanshi, dia dengan fleksibel membalikkan tubuhnya dan berbalik arah. Cahaya pedang dari pedangnya mulai bersinar sangat terang. Aura pedang yang tajam menelan tubuh Susanshi dari belakang. Dia menekan pedangnya, melompat ke udara dan meluncurkan serangan balik. Itu adalah pembuka mata. Susanshi beralih dari parti aktif ke parti pasif. Namun, dia sangat berpengalaman dan telah melihat banyak jenis situasi sebelumnya. Dia tidak panik sama sekali. Wang Chengxi melihat hal-hal kabur di depannya sebelum Susanshi secara ajaib menggunakan perisainya untuk memblokir punggungnya. Semua lampu pedang dibelokkan, dan tidak ada yang menamparnya. Mereka yang menyaksikan pertarungan dengan seksama memperhatikan bahwa perisai Susanshi berbalik bersama dengan Wang Chengxi saat dia melompat ke udara, meskipun dia tidak berbalik sendiri. Namun, itu muncul sangat tiba-tiba karena perisainya diangkat dari bawah. Lampu pedang Wang Chengxi tidak mengenai apa-apa lagi. Namun, senyumnya sepertinya menjadi lebih lebar. Pedangnya mulai bersinar sangat terang, dan lapisan biru es mulai menelan Susanshi, datang dari cincin cahaya ketiga yang menyala pada pedang. Cahaya biru es dengan cepat menelan Susanshi. Pada saat yang sama, cahaya hitam mulai menyebar dari perisai penyusuan Wu. Itu menyebar seperti gas buang, menghilangkan cahaya biru es. Wang Chengxi juga dilanda gas buangan ini. Itu adalah keterampilan jiwa pertama Susanshi, gempa dunia bawah misterius. Perbedaan yang dimiliki keterampilan jiwa ini dari masa lalu adalah sekarang tampaknya ia memiliki kecerdasannya sendiri. Gempa terkuat tidak melepaskan pada saat pertama, tetapi langsung menutupi tubuh Wang Chengxi. Hanya setelah ini kekuatan besar gempa dilepaskan. Wang Chengxi tertegun. Dia tiba-tiba merasa sangat terkendali bertarung melawan Susanshi. Pengalaman bertarungnya yang luar biasa sepertinya tidak berguna di sini. Bahkan keterampilannya yang paling percaya diri telah dilihat oleh lawannya. Susanshi memberinya banyak tekanan saat dia melepaskan keterampilan jiwanya. Cincin jiwa kelima di pedangnya tiba-tiba menyala. Wang Chengxi meraih pedangnya dengan kedua tangan, dan tubuhnya mulai menggeliat. Dia bahkan memanggil dengan lembut, menyakitkan. Namun, siapa yang tahu bahwa Susanshi tidak bergerak sama sekali. Kekuatan besar dari gempa dunia bawah misteriusnya langsung dilepaskan. Bukan hanya itu, tetapi cahaya hitam pekat bersinar dari tubuhnya. Area permukaan perisainya berlipat ganda, dan kekuatan gempa dunia bawah misterius tiba-tiba melonjak. Keterampilan jiwa 1000 tahun, kekuatan dunia bawah misterius. Sebuah cahaya muncul dari tangan Wang Chengxi. Itu hancur ketika getaran luar biasa menghantamnya. Cincin jiwanya yang kelima, yang ada di pedang, tampaknya telah hancur total, dan dia terlempar oleh kekuatan gempa yang kuat. Lampu pada pedangnya tiba-tiba berubah jauh lebih redup. Susanshi tidak menindaklanjuti serangannya. Namun, Wang Chengxi bisa mendengarnya bergumam, menjerit kesakitan, tapi cincin jiwamu masih cerah. Itu terlalu munafik. Cahaya pucat dilepaskan dari tubuh Wang Chengxi, yang dia gunakan untuk menahan kekuatan gempa. Saat dia menopang tubuhnya dengan tangan kanannya, dia bangkit kembali. Kamu benar-benar tidak tahu bagaimana cara merawat anak perempuan. Sebuah suara merengek terdengar. Susanshi tidak senang ketika dia berkata, "Apa maksudmu? Aku tidak tahu bagaimana cara merawat anak perempuan? Aku hanya melindungi diri aku sendiri. Bahkan jika aku ingin menjaga anak perempuan, aku harus memprioritaskan hidupku sendiri terlebih dahulu. Apakah aku benar, cantik? Apakah kamu masih menyerang? Jika tidak, kamu bisa meninggalkan panggung. Aku tidak ingin kamu mengeluh bahwa aku tidak merawat kamu dengan baik." Wang Chengxi mengerutkan bibir kecilnya dan menjawab, "Kamu belum menang. Jika aku pergi begitu saja, bagaimana aku bisa menjelaskan sekte aku? Ayo pergi lagi." Saat dia berbicara, dia menyerbu ke arah Susanshi lagi. Kali ini, dia tampak lebih anggun, dan juga jauh lebih cepat.
Rambutnya yang hitam panjang menari-nari dengan angin. Susanshi tidak bergegas maju. Dia benar-benar mundur satu langkah, lalu menerjang maju. Ada senyum di wajahnya. Dia memang sangat menyukai wanita. Namun, mereka akan berada dalam masalah jika mereka berpikir bahwa dia tidak berotak dan berusaha untuk menyakitinya. Wang Chengxi tiba-tiba melompat ke udara ketika dia berada 5 meter jauhnya dari Susanshi. Dia berbelok ke udara dan menikamnya dengan kedua tangan di pedangnya. Rambutnya yang panjang bergoyang mengikuti gerakan tubuhnya, tampak seperti bulan purnama yang hitam. Susanshi tidak mundur atau maju. Dia berdiri di tempatnya dan memusatkan pandangannya pada tubuh Wang Chengxi. Cincin jiwanya yang kelima menyala lagi, dan cahaya yang menyilaukan dari pedangnya sangat jelas. Lampu pedang hitam langsung dipisahkan dari pedang besinya. Itu benar-benar hitam, tetapi melepaskan cahaya perak yang intens. Bahkan sebelum pedang dilepaskan, auranya sudah meretakkan udara dengan ketajamannya. Pada saat yang sama, rambut hitam Wang Chengxi mulai berubah. Itu tumbuh lebih lama, dan berubah menjadi ular hitam yang melecut menuju Susanshi. Bukan hanya ini, tapi dia juga mengangkat kepalanya tiba-tiba, membuat Susanshi kaget. Meskipun dia terlihat sangat lembut dan menggairahkan sebelumnya, dia sekarang sangat pucat. Dua taring keluar dari mulutnya, dan matanya benar-benar pucat. Dua garis cahaya putih pucat langsung ditembakkan dari mereka ke arah Susanshi. Para penonton tidak bisa melihat dua garis cahaya ini dengan jelas, karena mereka ditutupi oleh ular. Mereka hanya bisa melihat tubuh Susanshi ditelan oleh ular yang tak terhitung jumlahnya. Cahaya pedang, ular, lampu putih. 3 serangan berbeda dilepaskan pada saat yang sama. Susanshi heran ketika dia berteriak, "Jiwa bela diri kembar?" Pada titik ini, lampu putih dari mata Wang Chengxi sudah melesat ke arahnya. Susanshi berjongkok dan menggunakan perisainya untuk melindungi seluruh tubuhnya. Dia membiarkan 2 garis cahaya putih mengenai perisainya. Tiba-tiba, dia merasakan tamengnya menjadi lebih berat, karena telah berubah menjadi batu besar. Setelah ini, ular yang tak terhitung jumlahnya mulai berkumpul ke arahnya dari segala arah. Lampu pedang sudah di depannya juga. Di bawah panggung, semua orang dari Tang Sekte tidak bisa membantu tetapi menjadi gugup. Wang Dong'er berseru di saat yang hampir bersamaan dengan Susanshi, "Jiwa bela diri kembar?" Huo Yuhao menggelengkan kepalanya, dan ekspresinya tidak benar-benar berubah. Tepat ketika semua orang berpikir Susanshi berada dalam masalah besar, sesuatu yang aneh terjadi. Udara terdistorsi, dan tiba-tiba Susanshi dipindahkan dari posisinya, dan Wang Chengxi menggantikannya di posisi semula. Tak satu pun dari serangannya yang berhasil menyerangnya. Itu adalah keterampilan jiwa keempatnya, pemindahan dunia bawah yang misterius. Keahlian ini yang telah menciptakan beberapa keajaiban di turnamen terakhir. Susanshi tidak berbelas kasih lagi. Sebuah bola cahaya hitam dilepaskan dari perisainya, seekor ular di permukaannya. Lampu putih menyembur dari mata merah darahnya, yang mengubah perisainya kembali ke keadaan semula. Setelah ini, perisainya berubah menjadi proyeksi di udara. Ular yang datang ke Susanshi sekali lagi dipaksa pergi oleh proyeksi ini. Susanshi mengikuti perisainya. Kecepatannya melonjak saat dia maju. Dia memegang tubuh utama perisainya dan hendak menyerbu Wang Chengxi. Pada titik ini, ada 5 cincin jiwa lagi di tubuh Wang Chengxi. 2 berwarna kuning, 2 ungu dan yang terakhir hitam. 2 cincin jiwa ungu masih bersinar cerah. Saat ularnya terus meledak ke depan, tubuhnya juga berubah lembut seperti kapas. Kulitnya bahkan digantikan oleh lapisan sisik. Dia mundur dengan cepat. Cincin jiwa kelimanya juga menyala lagi pada saat bersamaan. Warna putih pucat menutupi matanya sekali lagi. Medusa. Ini adalah jiwa bela diri Wang Chengxi yang lebih kuat. Keterampilan jiwa kelimanya disebut Medusa Es Gaze. Sayang sekali dia menghadapi Susanshi. Jiwa bela dirinya bukan hanya perisai Xuanwu. Perisainya telah mengalami mutasi. Xuanwu adalah kombinasi dari kura-kura dan ular, dan itu adalah jiwa bela diri tipe air yang paling menonjol. Tatapan Medusa miliknya benar-benar dibatasi oleh aura perisainya. Selama itu tidak secara langsung menyerang Susanshi, tidak mungkin baginya untuk memiliki efek pada dirinya. Kultivasinya juga lebih rendah daripada miliknya, dan dia tidak akan berubah menjadi batu hanya karena dia menatapnya. Mencoba melarikan diri, Susanshi mendengus dingin. Proyeksi perisai di udara mulai menyatu. Jika tim Heavenly Armor Sekte tidak pergi,
Mereka akan malu dengan bagaimana Susanshi menggunakan perisainya. Dinding perisai yang dibentuk oleh perisai Suanu dari Susanshi berubah menjadi sangkar di bawah kendalinya, dan Wang Chengxi terperangkap di dalam. Dua garis cahaya merah darah keluar dari mata ular di permukaan tamengnya. Saat mereka memukul Medusa es Wang Chengxi, mereka menghancurkannya. Dia juga bergerak maju lagi pada saat ini. Tubuh Wang Chengxi tersentak ke belakang saat dia menarik semua ularnya, tetapi dia kemudian maju lagi dan bertabrakan dengan dia. Sayang sekali kemampuannya masih jauh dari miliknya. Ularnya hancur, dan dia benar-benar terjebak oleh Susanshi. Dia mengerang tidak puas. Dia menyaksikan Wang Chengxi dari jarak dekat dan menggunakan perisainya untuk memblokir pandangan medusanya. Susanshi menggelengkan kepalanya dalam kebencian dan berkata, "Kamu terlihat sangat baik, tetapi mengapa kamu harus membuat dirimu tampak begitu menjijikan?" Kasihannya. Aku hampir berpikir bahwa kamu memiliki jiwa bela diri kembar. Sepertinya bukan itu masalahnya. Kamu cukup pintar, tapi sayang kamu bertemu denganku. Jangan khawatir, aku merawat wanita dengan baik. Mengalah kalah sekarang. Tidak. Wang Chengxi menatap Susanshi dengan keras kepala. Dia menggunakan semua kekuatan jiwanya dan berjuang untuk melarikan diri. Susanshi sedikit tidak berdaya saat dia menggelengkan kepalanya. Lampu hitam dilepaskan lagi, gempa dunia bawahnya yang misterius. Kali ini, Misterius Underworld Quake-nya dilepaskan karena perisainya dalam kondisi dinding perisai. Gempa diarahkan ke dalam, bukan keluar. Pada saat Susanshi mengundurkan diri, Wang Chengxi sudah mendapatkan kembali penampilan aslinya saat dia ambruk dengan lembut ke tanah. Susanshi menganggukkan kepalanya dengan puas dan bergumam pada dirinya sendiri. Itu benar, kamu terlihat jauh lebih baik sekarang. Kamu harus berterima kasih kepada aku. Wasit tampak muram ketika dia bergegas dan mendengar kata-katanya. Apakah semua anak muda saat ini sangat tidak tahu malu? Susanshi berbalik dengan cara yang sangat mencolok. Dia mengulurkan dua jari ke arah yang lain di ruang tunggu untuk menandai kemenangannya. Setelah itu, dia dengan ramah menoleh ke lawan-lawannya dan berteriak, "Selanjutnya." Wasit tidak tahan lagi, dan berkata dengan marah, "Mengapa kamu berteriak? Apakah kamu pikir kamu adalah aku? Kamu bahkan membawa alat jiwa tipe speaker. Biarkan aku memberitahu kamu. Tidak ada suara selain suara aku yang bisa terdengar dalam pelindung ini." Susanshi mengingat apa yang dia katakan kepada Jiang Nanan dan tertegun. Ketika dia baru saja akan berbalik, dua orang dari Sekte Iron Sword bergegas dan membawa Wang Chengxi pergi. Dia tidak terluka, tetapi dia tidak sadar setelah menderita gempa itu. Sepertinya dia tidak akan bangun dalam waktu dekat. Meskipun Susanshi suka memamerkan dirinya, itu bukan pertarungan yang mudah baginya. Mengingat bahwa ia harus menyembunyikan kemampuan sejatinya, kemampuan ledakan Wang Chengxi telah memberikan banyak tekanan padanya. Wang Dong'er tersenyum ketika berkata, "Oh, dia akhirnya menang." Senior ketiga sangat mengesankan. Huo Yuhao tertawa, senior ketiga tidak bisa dihentikan oleh gelombang kecil ini. Namun, wanita itu cukup licik. Wang Dong'er menjawab, dia sepertinya tidak memiliki jiwa bela diri kembar. Kalau tidak, bagaimana dia bisa tahan untuk mempromosikan cincin jiwanya ke tingkat yang sama untuk kedua jiwa bela diri? Itu tidak akan sangat baik untuk perkembangan masa depannya. Huo Yuhao menjawab, tentu saja dia tidak memiliki jiwa bela diri kembar. Mereka tidak biasa. Jiang Nanan memutar matanya dan berkata, bukankah itu biasa? Sudah ada 3 dari kalian yang memiliki jiwa bela diri kembar di antara kita bertujuh. Huo Yuhao terkekeh, itu karena kita berasal dari Shrek. Senior keempat, senior ketiga bertempur dengan sangat mantap. Jangan menempatkan dia di tempat yang sulit nanti. Jiang Nanan tersenyum dingin ke wajahnya dan menjawab, aku tidak percaya aku tidak bisa mengubah kebiasaan buruknya. Huo Yuhao dan Wang Dong'er saling memandang, dan mulai berdoa untuk Susanshi di hati mereka. Anggota yang bersaing kedua dari Sekte Iron Sword dengan cepat memasuki panggung. Itu adalah seorang pemuda saat ini, yang mengenakan ekspresi marah di wajahnya. Ketika dia memasuki panggung, dia segera menginterogasi Susanshi. Apa yang kamu lakukan pada senior kita? Susanshi menatapnya dengan tulus, untuk mencegahnya dari melukai dirinya sendiri. Aku membiarkannya tidur. Jangan khawatir, dia akan bangun dalam sehari. Pemuda itu tertegun dan berkata, sehari? Bagaimana dengan putaran tim kami? Dia pemimpin tim kita. Tanpa dia, kita akan... Susanshi terkejut. Saudaraku,
Apakah kamu bertindak di depan aku? Acting? Omong kosong apa? Aku akan bertarung denganmu. Pria muda itu bereaksi dengan cepat dan menyerbu ke arah Susanshi. Sangat disayangkan bahwa dia dihentikan oleh wasit di saat berikutnya. Wasit dengan benar mengatakan, meskipun aku membencinya juga, kamu masih harus mematuhi aturan. Tetap kembali. Susanshi tidak akan berbelas kasih pada pemuda ini. Hanya ada wanita cantik, dan binatang kecil di hatinya. Tidak ada yang namanya cowok. Selama mereka bukan teman dekatnya, mereka secara otomatis dikategorikan sebagai binatang kecil. Dia tidak akan berbelas kasihan kepada mereka. Setelah kekalahan Wang Chengxi, pria muda ini, yang merupakan leluhur jiwa berantai 4, bertahan kurang dari 2 menit sebelum dia juga kalah. Gaya bertarung Susanshi sangat sederhana. Tidak ada banyak trik bunga, tapi dia berhasil menggunakan perisainya dengan tinggi, dan keterampilan jiwanya fleksibel. Bagi yang lain, dia menggunakan satu keterampilan jiwa seolah-olah dia menggunakan 3. Semua orang tahu bahwa dia belum memberikan semua yang dia miliki. Namun, dia mengakui kekalahan setelah dia menyelesaikan pertarungan keduanya. Dia keluar dari panggung dan rekan satu timnya mengambil alih untuknya. Kecakapan Iron Sword Sekte tampaknya terutama berasal dari Wang Chengxi. Setelah kekalahannya, itu lancar untuk Sekte Tang, tidak ada perlawanan nyata bagi mereka. Adapun putaran tim, itu adalah kemenangan luar biasa bagi mereka juga. Di antara mereka bertujuh, Hicha Ito, Huo Yuhao, dan Wang Dong'er bahkan tidak bergerak di chapter tim. Susanshi memimpin Jiang Nanan, Xiao Xiao, dan Nana saat mereka menyelesaikan pertarungan di chapter tim. Sekte Tang maju, dan Sekte Iron Sword dieliminasi. Tubuh fisik Wang Chengxi cukup kuat, dan dia bangun setelah putaran tim berakhir. Namun, tidak ada sedikit pun senyum di wajahnya. Dari kelihatannya, dia tidak kalah marah dengan Nan Qiuqiu, yang telah kalah dari Sekte Tang di chapter sebelumnya. Nan Qiuqiu telah mengikuti Sekte Tang ke tempat turnamen hari ini. Namun, dia tetap berada di area istirahat. Dia belum mendaftar sebagai anggota Sekte Tang, dan dengan demikian dia tidak bisa bersaing. Namun, dia jauh lebih jujur sekarang. Dia duduk di samping Jing Xian dan menembak semua orang dari Tang Sekte Keheranan dari waktu ke waktu. Selama beberapa hari terakhir, Nan Qiuqiu telah menghabiskan waktu bersama Jing Xian dan Ji Juan. Kebenciannya telah bergeser. Sekte Tang tidak menemui lawan yang kuat. Setelah ronde berikutnya, mereka akan berada di tahap round robin. Setelah pertarungan mereka berakhir, mereka tidak tinggal di area istirahat. Huo Yuhao dan yang lainnya langsung kembali ke hotel untuk beristirahat, di mana mereka juga memberitahu Bei Bei tentang kemenangan mereka. Bei Bei masih dalam kondisi buruk. Kondisinya tampaknya tidak membaik selama 2 hari terakhir. Lukanya tidak bisa disembuhkan melalui ahli jiwa tipe penyembuhan. Tubuhnya diserang oleh aura jahat, jadi dia hanya bisa menggunakan kekuatan jiwanya sendiri untuk menghilangkan aura jahat. Pada saat yang sama, ia perlu memulihkan energi vitalnya. Semua orang kembali ke kamar masing-masing untuk beristirahat, sementara Nana meninggalkan hotel dengan tenang, melanjutkan misi yang telah didelegasikan Huo Yuhao kepadanya. Huo Yuhao dan Wang Dong'er kembali ke kamar mereka dan mulai berkultivasi. Huo Yuhao memanfaatkan penuh waktu ini untuk menyerap energi asal dalam tubuhnya. Baru setelah malam jatuh ketukan terdengar di pintu mereka. Wang Dong'er tersentak bangun oleh suara mengetuk pintu. Siapa ini? Wang Dong'er bertanya. Ini aku, suara Nana kembali dengan tenang. Wang Dong'er merangkak keluar dari tempat tidur dan berjalan menuju pintu sebelum membukanya. Nana minta maaf ketika dia berkata, Miss Dong'er, maaf karena mengganggu kalian berdua pada waktu yang terlambat. Aku sangat menyesal. Suara Huo Yuhao naik. Dong'er, biarkan dia masuk. Wang Dong'er membawa Nana ke kamar. Huo Yuhao sudah mengakhiri kultivasinya, dan dia duduk di samping tempat tidurnya. Tungkai bawahnya masih tidak bisa bergerak. Bahkan ketika dia duduk, dia hanya bisa mengandalkan tangan kanannya untuk menggeser dirinya sendiri. Pada titik ini, dia meraih ke tempat tidur dan mencoba untuk berbalik. Apakah ada kemajuan? Huo Yuhao bertanya pada Nana. Dia menjawab, Tuan, segalanya tidak berjalan dengan baik. Aku telah menghubungi beberapa penjual pasar gelap selama beberapa hari ini. Mereka tidak mau menjual kepada kami. Mereka mengklaim bahwa produksinya terlalu sedikit dan logam yang kita inginkan terlalu berharga. Huo Yuhao mengerutkan alisnya dan bertanya,
Apakah karena uang, atau alasan lain? Nana berkata, aku bertanya, dan mendengar bahwa mereka mengeksploitasi turnamen ini untuk mengatur turnamen bawah tanah. Hadiah turnamen ini sangat besar. Karena logam langka adalah mata uang keras yang sangat penting di dunia bawah tanah, mereka digunakan sebagai taruhan. Sangat sulit bagi kita untuk membeli salah satunya. Huo Yuhao ragu. Mereka mengatur turnamen mereka sendiri bahkan saat mereka bertaruh? Bukankah turnamen Master Jiwa Kontinental Elit muda cukup untuk mereka? Nana berkata, Tuan, ada beberapa hal yang tidak kamu ketahui. Kekaisaran Sun Moon memiliki hukum yang sangat ketat yang melarang siapapun bertaruh di turnamen ini. Tidak ada yang diizinkan, tidak peduli apakah itu di permukaan atau di pasar gelap. Kalau tidak, hukuman akan dijatuhkan. Huo Yuhao tertegun dan bertanya, mengapa begitu? Aku ingat bahwa kamu bisa melakukannya di Kekaisaran Bintang Luo. Nana menjawab, aku mendengar bahwa Bupati Pangeran saat ini membenci judi. Itu sebabnya pasar gelap bawah tanah tidak punya pilihan selain mengatur turnamen sendiri. Huo Yuhao berkata, di mana mereka menemukan orang untuk bersaing jika semua orang ada dalam turnamen hukum? Tanpa pesaing yang memadai, turnamen tidak akan ada artinya. Nana berkata, mereka tidak menyelenggarakan turnamen pertempuran, tetapi satu untuk menciptakan alat jiwa. Ini adalah kekhasan Radiant City, itu tidak terjadi di kerajaan lain. Satu-satunya persyaratan adalah bahwa pesaing harus di bawah 30. Insinyur jiwa dari kelas apapun dapat bersaing. Seluruh turnamen murni tentang eliminasi. Aturan setiap putaran tampaknya berbeda. Huo Yuhao memikirkan sesuatu, dan bertanya, bisakah kamu memberitahu aku seperti apa turnamen ini? Juga, apa sistem hadiah dan perjudian sehubungan dengan turnamen bawah tanah ini? Nana telah tinggal di kota Radian sejak masa mudanya, dan sangat akrab dengan tempat ini. Dia juga sangat pandai mendapatkan berita seperti itu. Dia benar-benar menceritakan detail turnamen kepada Huo Yuhao. 3 pasar gelap terbesar telah memutuskan untuk mengatur turnamen mereka sendiri dan memanfaatkan peluang dari turnamen Master Jiwa Pemuda Elit-Elit untuk mendapatkan keuntungan tanpa membuat marah Sutianran. Untuk membuatnya terdengar bagus, mereka mengklaim bahwa mereka melanjutkan pengembangan alat jiwa di Kekaisaran Sun Moon. Turnamen itu tidak terlalu ketat. Satu-satunya persyaratan adalah bahwa insinyur jiwa harus berusia di bawah 30, dan mereka harus membuat alat jiwa kelas 4 di kualifikasi. Jika mereka lulus, mereka bisa maju ke chapter berikutnya, di mana mereka benar-benar bisa bersaing. Satu bisa bertaruh pada kualifikasi. Taruhannya sangat sederhana, jumlah orang yang bisa lolos kualifikasi. Seseorang bisa bertaruh pada angka absolut, atau apakah itu akan menjadi jumlah ganjil atau genap orang yang memenuhi syarat. Pengembaliannya beberapa kali, dan bervariasi tergantung pada pilihan. Kualifikasi sedang ditahan sekarang. Menciptakan alat jiwa tidak secepat pertempuran, jadi insinyur jiwa diberikan 3 hari untuk putaran pertama. Chapter masa depan dalam turnamen juga akan menjadi chapter eliminasi, tetapi topik untuk setiap putaran akan berubah. 3 pasar gelap bahkan secara khusus mengundang anggota keluarga kekaisaran, seorang insinyur jiwa kelas 9 yang kuat, untuk menjadi wasit utama. 12 kelas 7 dan insinyur jiwa di atas juga dipilih untuk menjadi panitia wasit dalam turnamen ini, untuk memastikan keadilan turnamen dan sistem taruhan. Hal-hal yang harus mereka lakukan sederhana. Mereka ingin menarik warga biasa, bangsawan, dan individu kaya yang ingin berjudi dengan memanfaatkan hype turnamen Master Jiwa Pemuda Elit-Elit. Tujuan mereka adalah untuk mendapatkan keuntungan sebanyak mungkin. Sejauh ini, mereka sangat sukses dalam aspek ini. Lebih dari 100.000 orang telah bertaruh dalam turnamen mereka, dan jumlah uang yang terlibat pasti sangat besar. Untuk menarik jumlah yang cukup dari insinyur jiwa yang luar biasa untuk bersaing, hadiah turnamen adalah logam langka. Dari chapter pertama, mereka yang lolos ke chapter berikutnya akan dihargai. Ini bahkan berlaku untuk kualifikasi. Saat putaran berlangsung, hadiah akan meningkat. Insinyur jiwa dapat mengabaikan uang, tetapi mereka harus memiliki logam langka. Mereka dapat menciptakan alat jiwa untuk mendapatkan uang, tetapi logam langka mungkin tidak tersedia bahkan jika seseorang punya uang. Ini terutama benar dalam turnamen ini, karena logam langka semua digunakan sebagai hadiah bagi para pesaing. Bahkan ada persaingan antara 3 pasar gelap. Itulah sebabnya ada 3 tempat yang bersaing untuk turnamen. Para pemenang di masing-masing tempat akan bersaing satu sama lain. Ketika itu terjadi, taruhan antara 3 pasar gelap juga akan melibatkan logam langka.
Semua ini adalah alasan mengapa Nana tidak dapat memperoleh logam langka meskipun dia bersedia menawarkan harga tinggi. Setelah mendengarkan Nana, Huo Yuhao tenggelam dalam pikirannya. Dia bertanya, "Nana, apakah ada persyaratan untuk mendaftar untuk turnamen ini?" Nana menggelengkan kepalanya dan berkata, "Ini sangat sederhana. Seseorang tidak boleh berusia di atas 30 tahun, dan harus percaya diri dalam berkompetisi dalam kualifikasi. Akhirnya, ada biaya pendaftaran 100 koin jiwa emas." Ekspresi Wang Dong'er berubah, dan dia berkata, "Yuhao, jangan bilang kamu berpikir untuk bersaing. Tidak, terlalu berbahaya. Ini adalah Radiant City. Ada juga banyak insinyur jiwa yang kuat di sana." Huo Yuhao tersenyum dan berkata, "Tidakkah sayang jika aku tidak bersaing karena imbalannya begitu baik? Jangan khawatir, aku tidak akan mengambil risiko. Aku yakin itu aman karena mereka berani menyelenggarakan turnamen semacam itu. Pesaingnya semua adalah insinyur jiwa, kelompok orang dengan otoritas terbesar di Kekaisaran Sun Moon. Jika mereka berani melakukan sesuatu di turnamen, apakah para insinyur jiwa akan mentolerir perilaku seperti itu? Tentu saja tidak. Itu sebabnya kita tidak perlu khawatir tentang aspek keamanan. Selain itu, aku tidak akan bersaing menggunakan identitas aku yang sebenarnya. Penyamaran dan imitasianku akan memudahkanku untuk menipu semua orang, bukan?" Wang Dong'er mengerutkan alisnya. "Tapi kita masih punya turnamen." Huo Yuhao berkata, "Turnamen bawah tanah terutama diadakan pada malam hari. Itu tidak akan mempengaruhi apapun. Dong'er, aku harus bersaing di turnamen ini untuk pengembangan sekte ini. Berjudi adalah peluang bagus bagi kami, tetapi aku tidak akan yakin jika aku memasang taruhan pada orang lain. Aku seorang insinyur jiwa, dan ini adalah kesempatan bagus untuk menguji kemampuan aku. Pada saat yang sama, aku bisa belajar banyak hal dari orang lain di baris yang sama. Aku akan mendapatkan senior kedua untuk mengikuti aku." Dia berhenti sejenak dan berbalik dengan sangat serius. "Dong'er, turnamen resmi akan membantu membangun reputasi Tang Sekte, sementara turnamen bawah tanah akan membantu membangun masa depan Tang Sekte. Keduanya penting." Wang Dong'er berpikir sejenak sebelum berkata, "Kamu bisa pergi jika kamu mau, tetapi dengan 2 syarat. Pertama, kamu harus mencari persetujuan senior tertua. Kedua, aku harus mengikuti kamu. Namun, apakah kamu benar-benar akan bersaing? Bukankah itu sudah dimulai?" Huo Yuhao berkata, "Nana menyebutkan bahwa masih ada 1 hari tersisa di kualifikasi. Tidak terlalu terlambat. Aku menyetujui persyaratan kamu. Ayo pergi dan temukan senior tertua sebelum mendaftar untuk turnamen ini." Pada saat seperti itu, dia sangat cepat dan tegas. Membeli logam langka adalah salah satu tujuan terpentingnya untuk datang ke sini. Itu mengambil arti penting bagi pengembangan Tang Sekte di masa depan dan peningkatannya sendiri dalam kemampuan teknik jiwanya. Huo Yuhao meminta Wang Dong'er untuk mendorongnya ke kamar Hichaito sebelum mereka pergi ke kamar Bei Bei. 1 jam kemudian, langit sudah berubah gelap. Mungkin energi semua orang habis karena turnamen di siang hari, tetapi malam itu tampak sangat sunyi. Ada sangat sedikit orang yang berkeliaran di jalanan, dan kebanyakan orang sudah pensiun ke tempat tidur. Di sudut jalan sekitar 300 meter dari Mingyu Hotel, cahaya tampak membelok di sudut yang gelap gulita. Setelah ini, 4 angka muncul. Huo Yuhao masih di kursi rodanya, tetapi kursi rodanya ditutupi oleh kain hitam, dan penampilannya telah sangat berubah. Dibandingkan dengan sebelumnya, dia jauh lebih tampan, dan ada banyak perubahan pada detail kecil. Bahkan jika ada wajah-wajah yang akrab di sekitarnya, mereka tidak akan bisa mengenalinya kecuali mereka dapat menyimpulkan identitasnya menggunakan kursi roda tempat dia berada. Wang Dong'er masih berpakaian seperti pria. Penampilannya sangat dingin dan tangguh, dan dia juga terlihat jauh lebih biasa. Secara keseluruhan, dia tampak seperti pemuda yang sangat normal dan menyendiri. Perubahan terbesar dalam Hichaito adalah rambutnya. Dia mengenakan wig coklat yang membantu menutupi kepalanya yang botak dan cerah. Wignya mencapai bahunya, dan ada topeng hitam di wajahnya. Kulitnya juga lebih pucat. Seiring dengan jubah hitam tebal, dia tampak sangat misterius. Transformasi Nana adalah yang paling sederhana. Dia memakai riasan agar terlihat seperti pelayan. Transformasinya yang sederhana membuatnya terlihat sangat menyedihkan. Dia berdiri di samping kursi roda Huo Yuhao, rasa hormatnya kepadanya tidak perlu dipalsukan. Hichaito terkesan. "Junior, tiruanmu semakin kuat.
Kami sama sekali tidak dikenali saat kami meninggalkan hotel. Tidak ada yang akan mencurigai kita. Huo Yuhao tersenyum dan berkata, "Senior kedua, mari kita lihat diri kita berbeda dari sekarang. Aku di kursi roda, jadi aku tidak punya pilihan selain memanfaatkan kalian semua. Kita adalah saudara sekarang, dan aku akan memanggilmu kakak. Kamu bisa memanggil aku saudara kedua. Donger dan Nana adalah pelayan aku. Mereka akan memanggil aku tuan. Aku akan memanggil mereka berdua Dong kecil dan Na kecil." Wang Dong'er membentak dan berkata, "Kamu sengaja mengambil keuntungan dari kami." Huo Yuhao terkekeh, "Tidak. Bukankah itu hanya logis? Panggil aku tuan." Wang Dong'er mengerutkan bibirnya saat dia melihat tampang liciknya. Dia mendengus, dan suaranya berubah sangat jantan ketika dia berkata dengan lembut, "Mas? Tuan?" Huo Yuhao terkekeh, lebih alami. "Ayo, sekali lagi." "Kamu?" Wang Dong'er mengangkat tangannya, seolah dia ingin melakukan sesuatu. Namun, dia tidak tahan untuk meletakkan tangannya di atasnya melihat dia berada di kursi roda. Dia menoleh dan mengabaikannya. "Ayo pergi. Ini bukan awal lagi. Ayo ikuti rencananya." Wang Dong'er mendorong kursi rodanya sementara Nana mengikuti ke satu sisi. Hicaito berjalan di sisi lainnya. Mereka berempat melanjutkan menuju pusat kota saat mereka mengambil keuntungan dari kegelapan. Ada dunia bawah tanah di mana-mana. Apakah itu jiwa surgawi, Douling, bintang Luo atau kekaisaran Sanmun, semuanya sama saja. Ada banyak jenis dunia bawah tanah. Tingkat terendah melibatkan S3KS, pembunuhan, dan perdagangan manusia. Yang berkelas tinggi melibatkan perdagangan senjata, perdagangan politik bawah tanah, dan penjualan sumber daya yang langka. Apakah itu dunia bawah tanah tingkat rendah atau dunia kelas lebih tinggi? Mereka semua dikendalikan oleh tokoh-tokoh kuat. Kalau tidak akan ada cara bagi mereka untuk bertahan hidup. Di dunia bawah tanah Radiant City, ada 3 organisasi utama. Mereka adalah Aliansi Dus Quater, Aliansi Bersama, dan Kamar Dagang Alto. Aliansi umum mengendalikan industri SKS di Radiant City, dan mungkin kekuatan bawah tanah yang dangkal. Kamar Dagang Alto mengendalikan asosiasi pembunuh dan pencuri, serta beberapa kekuatan jahat. Mereka mencari nafkah dengan mengumpulkan biaya perlindungan dan melakukan pembunuhan dan pencurian, serta melalui cara ilegal lainnya. Aliansi Dus Quater lebih maju. Mereka menjual obat-obatan dan senjata yang paling menguntungkan, dan orang-orang yang diperdagangkan. Common Alliance dan Alto Chamber of Commerce berbagi hubungan yang sangat dekat, bekerja sama untuk menentang aliansi Dus Quater. Namun, mereka tidak didukung dengan baik seperti Dus Quater Alliance. Mereka juga tidak terlalu interaktif, dan hanya memastikan hubungan kerja yang damai melalui kesepakatan antara pendukung mereka. Ketiga organisasi bawah tanah terlibat dalam penjualan logam langka. Bagaimanapun, itu adalah perdagangan yang sangat menguntungkan. Selama mereka diberi akses ke saluran penambangan, mereka dapat memperoleh logam langka dengan biaya rendah. Namun, logam langka ini dalam permintaan sangat tinggi, dan membantu mereka menghasilkan keuntungan terbesar. Misalnya, ada logam langka yang disebut Soul Forging Silver. Itu bisa melebur dengan segala jenis logam dan meningkatkan afinitasnya terhadap kekuatan jiwa master jiwa. Pada saat yang sama, itu meningkatkan kekuatan tarik dan kekerasan logam yang digabungkan dengannya. Itu digunakan di hampir semua alat jiwa canggih. Itu hanya diproduksi di Kekaisaran Bulan Matahari, dan diproduksi dalam jumlah rata-rata. Sekitar 500 koin emas dibutuhkan untuk menambang 1 kilo, tetapi di pasaran, nilainya sekitar 100 koin emas per 100 gram. Ini adalah untung 200% jika dijual. Bagaimana mungkin orang tidak tergila-gila karenanya? Bahkan dengan eksploitasi saluran penambangan yang besar, keuntungannya masih sangat besar. Keuntungan yang bisa dipetik dari Soul Forging Silver hanya dianggap rata-rata di antara logam langka. Harga logam langka bahkan lebih sulit dipercaya.